Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Saya tidak membacakan dari ayat per ayat, namun judul perikopnya yaitu tentang perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan dalam ayat ini sangat mudah untuk kita pahami, terutama tentang hal kerajaan surga. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang sudah mendengar firman Tuhan, namun tidak bisa memahami, sehingga ketika ada orang yang menggoda dan mempengaruhinya, sangat mudah untuk goyah, hancur, dan hilang imannya. Melalui pembacaan ini ada 4 kategori ketika seorang mendengar firman Tuhan. Yang pertama yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan, adalah orang yang mendengar firman Tuhan namun tidak meresponi dengan baik, bebal, maka iblis dengan mudahnya mengambil daripadanya. Tidak merespon firman berarti tidak melakukan perintah-perintahnya, sehingga bisa dipastikan bahwa kontrol hidupnya didasari dari apa yang ia suka atau kehendaknya sendiri, sehingga sangat berpeluang untuk kompromi dengan dosa. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang menerima firman dengan gembira dan bersukacita. Namun ketika datang penindasan atau penganiayaan, ia menjadi murtad. Janganlah kita tertipu kepada fenomena atau hal-hal baru yang kelihatan di luarnya sangat menarik dan indah, namun di dalamnya keropos. Menjadi seorang Kristen bukan dibutuhkan bahagia yang sifatnya fenomena, tetapi dibutuhkan akar yang kuat dan mendalam. Orang yang mau mengerti kerajaan surga, maka ia harus mempunyai sikap yang tepat terhadap firman Tuhan. Dan yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Adalah gambaran orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Orang mau firman tapi juga mau dunia, hidup mendua, akibatnya kehancuran. Firman Tuhan menegaskan manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Manusia tidak bisa menyembah pada Allah sekaligus Mammon. Sesungguhnya orang yang hidupnya masih dicengkeram oleh materialisme membuktikan ia bukanlah orang Kristen sejati, sebab ia pasti akan mati. Lalu yang terakhir yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah, adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Untuk masuk dalam kerajaan surga haruslah melalui jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kerajaan surga hanya bagi mereka yang mengasihi Kristus, dan orang yang mengasihi Kristus adalah orang-orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa jauh kita memegang perintah-perintahnya? Sudahkah kita menjadikan diri kita sebagai tanah yang subur, di mana kita hidup di dalam firman dan berbuah lebat? Bila kerajaan surga disediakan untuk kita, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang lebih dahulu memanggil dan mengasihi kita.
Biarlah kita menghargai anugerah Tuhan itu, agar kita terus bertumbuh dan berbuah lebat dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Tuhan Yesus